Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Azahra Nediani. Saya dari kelompok 12 dan saya di sini dengan satu rekan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Puspita. Saya dari kelompok 12. Di sini juga saya akan memaparkan materi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori dan penelitian multidisiplin sastra. Teori dan penelitian multidisiplin sastra. Secara definitif, penelitian multidisiplin atau pluridisiplin adalah penelitian yang melibatkan lebih dari satu disiplin. Dasar perbedaannya adalah intensitas hubungan dan dengan sendirinya ciri-ciri ilmu yang bersangkutan. Dalam hubungan inilah dibedakan tiga macam multidisiplin, yaitu A. Multidisiplin itu sendiri, B. Transdisiplin atau antardisiplin, C. Cross-disiplin atau interdisiplin. 1. Sosiologi sastra. Sosiologi sastra atau sosiokritik dianggap sebagai disiplin yang baru. Sebagai disiplin yang berdiri sendiri, sosiologi sastra dianggap baru lahir abad ke-18. Ditandai dengan tulisan Madame de Staël, Albert Edges 1970, Laurenson dan Swingwood 1972 yang berjudul De la littérature sensible dans ses rapports avec les institutions sociales 1800. Ada tiga indikator yang terpenting dalam kaitannya dengan lahirnya suatu disiplin yang baru, diantaranya A. Hadirnya sejumlah masalah baru yang menarik dan perlu dipecahkan, B. Adanya metode dan teori yang relevan untuk memecahkannya, C. Adanya pengakuan secara institusional. Dengan pertimbangan bahwa sosiologi sastra adalah analisis karya sastra dalam kaitannya dengan masyarakat, maka model analisis yang dapat dilakukan meliputi tiga macam, sebagai berikut. 1. Menganalisis masalah-masalah sosial yang terkandung dalam karya sastra itu sendiri, kemudian menghubungkannya dengan kenyataan yang pernah terjadi. Pada umumnya disebut sebagai aspek ekstrinsik, model hubungan yang terjadi disebut refleksi. 2. Sama dengan di atas, tetapi dengan cara menemukan hubungan antar struktur, bukan aspek-aspek tertentu, dengan model yang bersifat dialektika. 3. Menganalisis karya dengan tujuan untuk memperoleh informasi tertentu, dilakukan oleh disiplin tertentu. Model analisis inilah yang pada umumnya menghasilkan penelitian karya sastra sebagai gejala kedua. 2. Psikologi sastra. Dalam hal ini, psikologi sastra menganalisis kategori psiki dengan aspek-aspek kejiwaan pengarang. Perbedaan yang menonjol di antara sosiologi sastra dengan psikologi sastra adalah subjek yang menghasilkan karya. Hubungan antara psikologi dengan sastra yaitu memahami unsur-unsur kejiwaan pengarang sebagai penulis, memahami unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional dalam karya sastra, memahami unsur-unsur kejiwaan pembaca. Psikologi sastra yang sebagaimana dimaksudkan dalam hal ini adalah cara-cara penelitian yang dilakukan dengan menempatkan karya sastra sebagai gejala yang dinamis. Yang ketiga, ada antropologi sastra. Salah satu faktor yang mendorong perkembangan antropologi sastra adalah hakikat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Ernst Cassirer, manusia sebagai animal simbolikum yang sekaligus menolak hakikat manusia sebagai semata-mata animal rasional. Secara definitif, antropologi sastra adalah studi mengenai karya sastra dengan relevansi manusia atau antropos. Antropologi dibagi menjadi dua, yaitu antropologi fisik dan antropologi kultural. Maka antropologi sastra dibicarakan dalam kaitannya dengan antropologi kultural dengan karya-karya yang dihasilkan oleh manusia seperti bahasa, religi, mitos, hukum, sejarah, atau istiadat dengan karya seni khususnya adalah karya sastra. Selanjutnya, lahirnya model pendekatan antropologi sastra dipicu dengan tiga sebab utama. Yang pertama, baik sastra maupun antropologi menganggap bahasa sebagai objek penting. Yang kedua, disiplin mempermasalahkan relevansi manusia budaya. Yang ketiga, disiplin juga mempermasalahkan tradisi lisan, khususnya cerita rakyat dan mitos. Sosiologi sastra, psikologi sastra, dan antropologi sastra sebagai ilmu humaniora jelas mempermasalahkan manusia. Ketiga interdisiplin sekaligus memberikan intensitas pada sastra. Perbedaannya, psikologi sastra mempermasalahkan masyarakat,
psikologi sastra pada aspek-aspek kejiwaan, antropologi sastra pada kebudayaan. Secara praktis, antropologi sastra diharapkan dapat membantu memperkenalkan khasanah sastra yang terpencil dan terisolasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.